Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad al-Mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa amma ba'du. Sahabat Asa TV, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, soimin dan soimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah berarti selalu mengingat Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri semua nikmatnya yang tiada terhingga. Dengan harapan Allah berkenan menerima semua amaliyah Ramadan kita, Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Salawat serta salam selalu layak kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah yang Allah tetapkan untuk diri Nabi adalah dalam semua aspek kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengikuti dan mengamalkan tuntunan Nabi hingga kita semua berakhir menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat Asa rahimakumullah, tema kita pada pembahasan kali ini adalah tentang mudik, baik mudik dunia maupun kita pasti akan mudik akhirat menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, karena insya Allah kita sebentar lagi akan bertemu dengan hari raya yang bernama Idul Fitri. Hari raya yang semuanya berbahagia, makan dan minum, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kebahagiaan Idul Fitri juga dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pengertian mudik. Ya, kalau kita rujuk di berbagai kamus bahasa, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mudik itu adalah pertama berlayar atau melakukan perjalanan, atau yang kedua adalah pulang ke kampung halaman. Jadi orang melakukan perjalanan disebut juga mudik, namun tradisinya adalah kalau kita melakukan perjalanan ke kampung halaman. Karenanya istilah lebaran itu dianggap sebagai penanda bahwa berpuasanya usai. Dalam tradisi Betawi, lebar itu artinya luas. Maka lebaran itu identik dengan keluasan, kelegaan hati ya setelah sebulan berpuasa. Lebaran adalah metafora bagi orang yang saling mengikhlaskan, saling berlapang dada, saling maaf memaafkan. Itulah tradisi lebaran. Karenanya dalam bahasa Jawa, lebaran itu artinya berasal dari kata lebar, artinya selesai atau usai. Kalau orang menyelesaikan sesuatu, ia dikatakan lebar. Selesai usai, sebagaimana kalau selesai hujan disebutlah dengan lebar udan. Kalau selesai makan, maka disebutlah lebar mangan. Kalau selesai kita menunaikan ibadah subuh berarti lebar subuh, dan kalau kita menyelesaikan ibadah puasa berarti lebar puasa kita. Itulah gambaran tentang makna mudik, baik itu secara kamus maupun tradisi yang sangat baik di negara kita dan beberapa negara lain untuk kita memaknai kembali bahwa berakhirnya ibadah Ramadan kita, Allah hadirkan hari raya yang menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya. Nah, kalau kita rujuk di beberapa ayat Al-Quran, maka safar itu adalah merupakan sebuah perjalanan. Dan perjalanan tidak hanya dalam konteks perjalanan pulang kampung. Tapi semua perjalanan itu disebut safar. Ada perjalanan tugas, perjalanan biasa, artinya secara rutin dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada perjalanan keluarga, ada perjalanan silaturahmi, ada perjalanan wisata, perjalanan apapun dalam bahasa Al-Quran itu namanya safar. Nah, kita rujuk kata safar di Al-Quran ada di 7 ayat yang tersebar. Al-Baqarah ada 3 ayat, 184, 185, 283. Di An-Nisa ayat 43, Al-Maidah ayat yang ke-6, At-Taubah ayat ke-42, kemudian surat Al-Kahfi ayat 62.
Gambaran ringkasnya adalah bahwa safar itu merupakan sunnatullah. Tidak ada manusia yang tidak melakukan perjalanan. Setiap saat, setiap waktu, setiap momen-momen tertentu ada saja perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Termasuk mudik. Momen Idul Fitri, momen berakhirnya puasa, kita jalankan perjalanan, kita lakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Namun tujuan utamanya adalah untuk silaturahmi, untuk saling maaf-maafkan dan saling berbagi di antara kita. Karenanya Al-Quran menyebut itu tentu ada hikmahnya. Nah, kalau kita rujuk misalnya satu ayat yang menyebut safar dengan istilah doroba yadribu, dorbun fil ardi. Umumnya tadi dengan menggunakan kata safaro yasiru safaro. Tapi ada satu ayat yang disebut oleh Allah dengan dorbun fil ardi, namun para ulama tafsir memahaminya melakukan perjalanan di muka bumi. Wa iza dorobtum fil ardi. Apabila kalian melakukan perjalanan atau bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa untuk mengqashar sholat. Salah satu syarat orang dibolehkan untuk menjama atau mengqashar sholat adalah ia melakukan perjalanan atau safar. Bahasa surat An-Nisa 101, dorbun fil ardi. Ada pula istilah yang digunakan oleh Al-Quran, as-sayru fil ardi, yaitu afalam yasiru fil ardi. Artinya sama, yaitu melakukan perjalanan. Maka tidak pernah mereka berjalan di bumi, sehingga hati mereka akan memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta itu hati yang di dalam dada. Allah kaitkan dengan perjalanan. Karena di perjalanan hati kita harus hidup, telinga kita harus mendengar, penglihatan kita harus awas. Bukan hanya agar kita terhindar dari kecelakaan, tapi di situ perjalanan itu banyak hikmah, perjalanan itu banyak pelajaran, perjalanan itu banyak pengalaman. Sayang, kalau sepanjang perjalanan kita tidak mendapatkan apapun. Dibolehkan memang orang melakukan perjalanan, kemudian tidur sepanjang perjalanan, dibolehkan. Namun jika keadaannya tidak benar, keadaannya memungkinkan, maka ia bisa menjadikan perjalanan sebagai hikmah yang terbesar. Perjalanan ia menambah pengalaman. Perjalanannya ia semakin mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam perjalanannya ada hal-hal yang ia jadikan pelajaran. Perjalanannya ada orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan, sebuah pelajaran. Namun mungkin ada pula yang perjalanannya adalah untuk dosa dan maksiat, menjadi hikmah pula. Ada perjalanan untuk melayat, bertakziah kepada saudaranya yang sakit atau yang meninggal dunia. Banyak hikmah dari perjalanan. Karenanya Allah menggunakan berbagai istilah. Ada kata safar, ada kata dorbun fil ardi, dan ada kata as-sayru fil ardi, afalam yasiru fil ardi. Dan alhamdulillah kita sudah biasa melakukan perjalanan. Akan sangat baik kita bahas perjalanan ini, khususnya nanti perjalanan ke kampung halaman kita melalui pendekatan tafsir tematik, yaitu mudik di dunia. Dan nanti ada perjalanan akhirat, kita kembali ke kampung asal kita kembali berada dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh nilai, penuh keutamaan, dan insya Allah syarat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner,
dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu, soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah. Apa kata hadis tentang safar, tentang perjalanan, tentang keadaan orang melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. As-safaru kit'atum minal azab. Safar atau melakukan perjalanan, berpergian itu bagian dari azab. Masya Allah. Karenanya diringankan untuk tidak puasa. Karenanya dibolehkan makan dan minum, dibolehkan pula jamak dan qasar. Kenapa? Karena dikatakan kit'atum minal azab. Meskipun perjalanan dengan kendaraan yang mewah, yang leks, tetap saja ada kesukaran, ada kesulitan. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanannya. Karena berkemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Nabi menganjurkan, فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ nahmathu min safarihi falyajal ila ahli. Kalau sudah selesai urusannya, sudah selesai bersilaturahminya, kalau sudah kelar tugasnya, maka hendaklah dia kembali kepada keluarganya. Karena bagaimanapun keluargalah yang menanti kedatangan kita. Keluargalah yang harap-harap dan cemas. Keluargalah yang mendoakan kita. Kita tidak tahu di perjalanan apa yang terjadi. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga pun berduka cita. Namun kalau kita kembali sesuai dengan harapan keluarga, keluarga pun yang kita tinggalkan akan berbahagia. Kemudian dalam pendapat Ibnu Qudamah, as-safar itu disebut safaron karena membuka perihal akhlak seseorang. Katanya, jika kita ingin lebih mengenal seseorang, ajak dia dalam perjalanan. Karena akan terbuka perilakunya, terbuka akhlak dan wataknya. Keadaannya terbuka. Kalau di rumah tidak ketahuan. Tapi kalau orang dalam keadaan penat, dalam keadaan letih, maka terbuka semua keadaan atau perihal dirinya. Pada umumnya seorang yang tinggal di daerah asalnya tidak menampakkan tadi kejelekannya. Karena ia terbiasa dengan apa yang sesuai dengan tabiatnya. Makan sudah jelas waktunya, kemudian melakukan apapun sudah settingannya bagus. Tapi perjalanan unpredictable. Apalagi dulu keadaan perjalanan itu kan amat sangat sulit. Tidak sekarang ya dengan map gitu kita bisa memprediksi, wah saya sampai pukul sekian, maka saya siapkan ini, siapkan itu. Kalau dulu amat sangat sulit. Karenanya ketika dalam perjalanan ia mungkin melakukan hal-hal yang tidak diduga. Ya, kenapa? Karena nggak biasa. Ia akan diuji dengan keadaan safar yang mungkin berat. Karena itu terkadang tersingkaplah kejelekan dan diketahui aib-aibnya. Misalnya kurang sabaran, misalnya mengeluh, misalnya menyalahkan orang, misalnya tidak menahan emosi. Luar biasa. Hadis ini mengingatkan bahwa perjalanan itu penting. Kenapa kita ingin mengetahui keadaan kita, keadaan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita. Ketika dalam perjalanan bersama, maka disitulah ujian menanti siapapun. Akan ketahuan bagaimana tipe fulan, tipe fulana. Disitulah pentingnya kita kembali memaknai safar menurut hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat tentang sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kana Umar radhiyallahu anhu idza zakka rajul syakhsan indahu qala lahu hal safarta ma'ahu hal amaltahu in qala na'am qabla dzalika wa in qala qabila dzalika wa in qala la faqala la ilma laka bihi. Umar ini sebagai contoh, beliau jika ada orang yang memberikan rekomendasi, memberikan tazkiyah, memberikan kepersetujuannya kepada temannya, beliau nanya, apakah engkau pernah melakukan safar bersamanya? Pernah nggak berjalan dalam waktu yang lama bersamanya? Kalau engkau apakah engkau pernah bergaul juga dengannya dalam waktu yang lama sehingga diketahui bagaimana tipenya? Kalau jawabannya iya, Umar menerima rekomendasinya. Oh, Anda sudah melakukan perjalanan dengan dia? Sudah, wahai Umar.
Kalau begitu aku terima. Engkau merekomendasikan temanmu. Karena engkau sudah melakukan perjalanan dan engkau melakukan perjalanan dan engkau pun menganggap perjalanannya baik-baik saja. Namun jika jawabannya belum pernah, maka Umar akan mengatakan, engkau belum tahu hakikatnya. Engkau belum tahu benar tentang orang itu. Subhanallah, wa Masya Allah. Karenanya terdapat keringanan tadi untuk yang safar, tidak berpuasa ketika ia berada di bulan Ramadan. Demikian juga jamak dan qasar dan beberapa yang lain karena berat dan letihnya safar sampai akan mengungkap, membuka tabir siapa orang tersebut. Kalau dalam perjalanan sama dengan keadaannya ketika tidak melakukan perjalanan, maka berarti rekomendasi boleh dikeluarkan. Tapi kalau kemudian ternyata berbeda, maka ditahan dulu rekomendasinya karena berarti ya ia belum sukses ujian perjalanannya, belum melewati ujian perjalanan dengan sukses. Nah, kemudian karenanya ada doa yang sangat khusus, yaitu perjalanan itu siapapun ingin segera selesai. Siapapun ingin ia sampai di tujuan dengan selamat. Karenanya doanya yang disampaikan oleh baginda Nabi, Allahumma hawwin alaina safarona. Mudahkan perjalanan kami ya Allah. Kemudian wadwi anna bu'dah. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Memang jaraknya tetap. Tapi seseorang jika kemudian memohon didekatkan, lebih lancar perjalanannya. Ia tidak menghadapi kesukaran-kesukaran yang berarti. Sebagaimana kita ingin sampai di tujuan, kita juga ingin kembali ke keluarga kita dengan waktu yang relatif singkat. Maka keadaan mudik adalah keadaan yang berat. Kemungkinan terjadi kemacetan karena semua orang menuju satu tempat yang mungkin dengan suasana yang berbeda. Disitulah kita mohon dipersingkat. Kalau kita yakin bahwa perjalanan dipersingkat, kita jadi nyaman, kita jadi lapang, dan kita jadi tenang. Berarti perjalanan kita sedang dimudahkan oleh Allah. Kemudian dari pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Imam Al-Bukhari, wa annahu laisa lahu dawa illa sur'atas sair. Tidak ada solusi ketika sulit, penat, macetnya perjalanan, kecuali segera mempercepat dalam perjalanan pulang. Maksudnya tentu sesuai dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam perjalanan, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mengganggu perjalanan orang, apalagi serobos sana, serobos sini. Kenapa? Karena semua orang ingin juga sampai di tujuan. Tidak ada yang mau memperlambat. Namun karena keadaan padat, maka di sini kita ingin memohon kepada Allah dimudahkan, didekatkan. Dan ketika dalam keadaan penat, Masya Allah betapa bahagia. Ketika sampai di tujuan dengan selamat, betapa bahagia lagi ketika pulang kepada keluarganya dalam keadaan selamat. Kita doakan sahabat-sahabat dan keluarga yang sedang melakukan perjalanan mudik, insya Allah keadaan apapun, bersabar, keadaan apapun, letih dan sebagainya, tetap ia yakin itu adalah sarana pahala dari Allah, maka Allah mudahkan dan Allah dekatkan jarak yang jauh, kemudian Allah berikan solusi, yaitu segera sampai ke kampung halaman, segera pula sampai bertemu dengan keluarga yang tercinta. Setelah ini kita akan lanjutkan insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Soimin dan soimat, sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, layak kita bersyukur atas nikmat yang bernama perjalanan. Kemudahan perjalanan yang
insya Allah mendatangkan kemanfaatan, perjalanan yang menenangkan dan membahagiakan. Surat Az-Zukhruf ayat 13 Allah ingatkan itu. Agar kalian duduk di atas punggung, yaitu unta atau kuda atau keledai. Kemudian kalian ingat nikmat Allah, bahwa kalian bisa duduk, bisa tenang, bisa melakukan perjalanan. Itu semata-mata karena Allah berkehendak. Maka kalian mengucapkan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini. Bayangkan angin Allah tundukkan. Perjalanannya bagus. Kemudian keadaan cuaca Allah tundukkan. Sehingga keadaannya juga menenangkan. Kemudian juga keadaan yang lain Allah tundukkan. Kendaraan itu sebetulnya adalah Allah yang menundukkan. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, tidak ada mogok, tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanan. Maka ucapkanlah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kami tidak mampu menguasai kendaraan, tidak mampu mengendalikan. Jika Allah berkehendak, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan jika Allah berkehendak, maka kita layak untuk mensyukuri nikmat perjalanan. Maka memperhatikan aspek ibadah dalam perjalanan itu amat sangat penting. Karena perjalanan kita supaya dinilai ibadah. Padahal kita melakukan perjalanannya sedang berpuasa atau di bulan Ramadan. Dan perjalanannya perjalanan silaturahim, perjalanan ibadah, perjalanan bertemu dengan sanak saudara, keluarga. Sayang kalau dalam perjalanan yang merupakan nikmat Allah, tapi kita abai dengan kewajiban. Betapa penting mengingatkan semuanya tentang aspek ibadah. Ya, dibolehkan jamak dan qasar. Tapi sholat itu tetap wajib meskipun kita dalam perjalanan. Demikian juga kitalah yang memilih apakah puasa atau tidak puasa, karena dibolehkan dua-duanya. Kalau ia meyakini mampu berpuasa, silakan. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, kesulitan, keadaan sakit, malah mungkin ya, jika ia puasa menambah lagi penatnya perjalanan, silakan. Karena itu adalah opsi yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa membaca doa perjalanan. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat Umar, akhlak sepanjang perjalanan itu juga dijaga. Kemudian kita mungkin kita berdiam, kita tinggal di kampung halaman, kita juga memahami bagaimana keadaan orang-orang sekitarnya. Jangan kemudian karena berada di kampung kita tidak menjaga akhlak dan perilaku kita. Padahal mereka melihat, oh, orang kota itu ternyata akhlaknya bagus. Orang kota itu baik-baik. Wah, subhanallah, keluarga meskipun dia jauh berada di kota, tapi tetap ingat sama orang-orang di kampung. Itulah esensi bersyukur atas nikmat perjalanan menurut surat Az-Zukhruf ayat yang ke-13. Kemudian sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, hadis Tirmidzi mengingatkan bahwa perjalanan mudik, perjalanan kita mengunjungi saudara kita, manakala seseorang itu betul-betul mengunjunginya tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ia ingin menjenguk muslim di pagi hari, kecuali 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore. Kalau dia datang menjenguknya di sore hari atau petang hari, 70.000 malaikat mendoakan hingga pagi hari. Berarti 24 jam. 70.000 di pagi hari, 70.000 di malam hari, petang hari. Malaikat mengikutinya. Karena orang yang mendatangi saudaranya itu adalah ibadah. Atau apalagi kalau menjenguk orang sakit, menziarahi kawannya karena Allah, maka malaikat berseru. Malaikat berseru. Malaikat memberikan rekomendasi, yaitu antib tawatoba mamsyaka. Engkau itu sangat baik. Maka langkah-langkahmu pun baik. Engkau siap juga mendapat kedudukan tempat yang tinggi di dalam surga. Berarti malaikat mendoakan perjalanan kita. Sayang kalau kita mengabaikan etika, akhlak, apalagi kewajiban-kewajiban dalam perjalanan. Ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang sakit di perjalanan. Bantulah, karena itu akan dinilai ibadah. Mungkin ada yang kepenatan atau kehabisan bekal, kita bantu. Kenapa? Karena malaikat mendoakan. Dan itu penilaian yang tinggi saat kita melakukan perjalanan. Mudah-mudahan kalau kita semuanya
mampu menjaga etika, adab, akhlak perjalanan, menjadilah perjalanan mudik, perjalanan silaturahmi kita menjadi perjalanan yang bernilai pahala di sisi Allah. Tidak sekedar mudik, tidak sekedar pulang kampung, tidak sekedar melakukan perjalanan. Yang penting aku keluar dari kota. Yang penting aku melakukan perjalanan. Harus disusun betul programnya, bagaimananya, persiapkan dengan baik, karena sepanjang perjalanan malaikat-malaikat mengikutinya dengan doa. Selanjutnya ada esensi perjalanan yang disebut dengan perjalanan silaturahmi. Ternyata siapapun yang melakukan silaturahmi, dan silaturahmi membutuhkan perjalanan, bisa singkat, bisa panjang. Kalau jauh berarti panjang, kalau saudara kita dekat berarti pendek. Tapi siapapun yang rajin bersilaturahim, maka dilapangkan rezekinya. Siapapun yang rajin bersilaturahim, maka diperpanjang umurnya. Siapapun yang rajin bersilaturahim, maka ia termasuk yang disebut oleh Nabi, disebut oleh Al-Quran, bahwa ia sudah menghibur, membahagiakan. Orang bertemu itu kan kebahagiaan. Bayangkan orang tua, keluarga yang di kampung halaman, mungkin 1 tahun tidak bertemu, maka ketika datang bahagia luar biasa. Dan balasan atas kebaikan apapun adalah kebaikan yang sama dari Allah, bahkan berlipat ganda. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, ketika seseorang mampu memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Idkhalus surur fi qalbil muslim. Dalam perjalanan mudik, jangan lupa esensinya tetap silaturahim. Insya Allah, rizki orang yang melakukan perjalanan dan mereka yang dipertemukan melapangkan rizki. Dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan itu menjadi hiburan bagi kaum kerabatnya, insya Allah. Setelah ini kita akan lanjutkan episode berikutnya, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Soimin dan soimat, Bapak Ibu, pemirsa Asa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ada catatan lain tentang esensi dari kita melakukan perjalanan, yaitu tanda ketaatan. Sehingga orang yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ia selalu memuliakan tamu. Berarti kan orang bersilaturahim, melakukan perjalanan mudik, maka ia akan bertemu dengan tamu. Dan orang yang memuliakan tamu, menjamu tamu adalah ciri orang yang beriman. Kemudian juga orang yang beriman itu selalu menyambung hubungan silaturahim. Maka perjalanan silaturahmi, perjalanan bertemu dengan keluarga, sanak saudara disebut sebagai tanda ketaatan. Demikian juga kita berkeluarga, bersahabat, berteman, itu selalu ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Mungkin ada perselisihan, mungkin ada salah faham, mungkin ada misunderstanding dan sebagainya. Maka perjalanan melakukan silaturahmi, hikmahnya diantaranya bisa menghilangkan perselisihan. Karena dengan kita mengunjungi, kemudian kita saling berbagi, maka ternyata persoalannya bisa diselesaikan. Karena masing-masing sudah berlapang, masing-masing sudah ridho dengan saudaranya, sudah memaafkan. Maka tidak ada kata lain melainkan bertemu, kemudian menyapa, membantu. Mudah-mudahan menjadi solusi. Manakala ada perselisihan, ada salah faham, itu bisa dihurai dengan sebaik-baiknya. Orang yang melakukan perjalanan silaturahmi mendapatkan rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah Maha Pengasih. Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang menyambungnya, aku memberikan rahmat kepadanya. Siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya.
Disitulah esensi kita mudik, kita melakukan perjalanan silaturahim. Jangan lupa, ini untuk menyambung. Maka rahmat Allah nyambung terus. Tapi kalau diputus, maka rahmat Allah, Allah akan putuskan untuk kita. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang ketujuh, wahai manusia, tebarkanlah salam. Berilah makan, sambunglah tali persaudaraan. Sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Kalian akan masuk surga dengan kedamaian, dengan penuh kesejahteraan. Esensi dari bersilaturahim, membuka pintu surga. Karena dalam silaturahim ada menebar salam, saling berbagi, tentu dari kota membawa makanan khas. Kemudian pulang, orang kampung menyiapkan juga makanan khas. Ada makanan daerah, ada berbagai hal yang menjadi kerinduan. Tersambunglah hubungan silaturahim. Dan ibadah jangan dilupakan. Bahwa perjalanan itu letih dan penat. Tapi ibadah tetap wajib. Hanya dimudahkan oleh Allah dengan jamak qasar. Demikian juga keadaan-keadaan tertentu. Jika tidak memungkinkan berdiri, maka duduk. Karena memang ibadah itu wajib. Tetap meskipun perjalanan. Hanya ada keringanan-keringanan. Karena Allah memaklumi, memahami keadaan manusia yang melakukan perjalanan. Kalau mengikuti apa kata Allah, kata Rasul, maka perjalanan kita adalah sarana untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jangan lupa bahwa setelah kita mudik, ya sebenarnya ada perjalanan mudik kita yang terpanjang atau perjalanan terpanjang kita menuju akhirat. Tidak ada yang tahu kapan dimulai, tidak ada yang tahu ya siapa yang bersamanya dalam perjalanan akhiratnya. Yang jelas ketika kita melakukan perjalanan mudik, kita diingatkan tentang perjalanan panjang kita nanti dalam kehidupan akhirat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nanti kalian akan melakukan perjalanan untuk kembali kepada kami, kata Allah. Kemudian karena kalian sudah melakukan perjalanan dunia yang panjang, maka ada hisab atas diri kalian sepanjang perjalanan tersebut. Esensi dari perjalanan dunia adalah sebenarnya di dalamnya ada mengingat perjalanan terpanjang menuju akhirat kelak. Apa yang diingat? Bahwa semua perjalanan dunia kita ada hisabnya, ada tanggung jawabnya, ada catatan-catatannya. Semuanya akan dikembalikan kepada kita. Maka sepanjang perjalanan kita ingat ayat ini Al-Ghasyiyah 25 sampai dengan 26. Maka perjalanan kita insya Allah perjalanan yang kita jadikan perjalanan ibadah. Tentu jika ada salah atau khilaf itu adalah merupakan bagian dari kita untuk mengingat Allah. Namun esensinya perjalanan dunia itu adalah ilustrasi dari perjalanan akhirat. Penat di sana lebih penat, panas di sana lebih panas, panjang di sana lebih panjang. Jadi semakin bersabar, semakin ia tenang dalam perjalanan dunianya. Sehingga inti dari perjalanan yang pendek, sedang, atau panjang adalah berbekal. Bagaimana kalau perjalanan itu panjang? Kita melakukan perjalanan mudik dari satu daerah ke daerah yang lain yang lebih jauh. Bekalnya kita siapkan sesuai. Bahkan bekalnya kita siapkan lebih. Kenapa? Karena tidak mau dalam perjalanan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau tidak sampai tujuan dengan baik. Bayangkan kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah, perjalanan akhirat. Bekalnya adalah bekal amal, bekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian. Perjalanan kalian panjang. Perjalanan kalian perjalanan yang dihitung, dicatat oleh Allah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti dalam perjalanan kewajiban dijalankan, larangan Allah ditinggalkan. Dan bertakwalah jika kalian itu orang-orang yang masih memiliki akal sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menggunakan akal sehat. Maka perjalanan yang akan kita lakukan ini, perjalanan mudik, perjalanan Idul Fitri, nanti pula ada perjalanan haji, bahkan ada perjalanan-perjalanan yang lain, kita ingatkan atau Allah mengingatkan bahwa perjalanan itu bagian kecil dari perjalanan panjang kita karena ada perjalanan terpanjang, perjalanan terakhir, yaitu menuju kehidupan akhirat.
Allah berkenan untuk menerima perjalanan dunia kita menjadi bekal perjalanan akhirat. Perjalanan dunia kita adalah perjalanan ibadah, ketaatan, memperpanjang umur, menjadi pintu surga, karena akan menjadi catatan-catatan terbaik saat kita nanti menghadap Allah. Bersiaplah untuk perjalanan panjang menuju akhirat dari mulai kita menjalankan perjalanan di dunia ini. Perjalanan dunia, perjalanan yang memang Allah kehendaki karena semua manusia mengadakan atau melakukan perjalanan. Tidak ada yang tidak melakukan perjalanan. Atas perjalanan itu kita selalu diingatkan oleh Allah dengan akhirat kita semuanya. Saya ucapkan selamat mudik, selamat melakukan perjalanan, tetap mengikuti pedoman, ketentuan, atau peraturan yang berlaku. Semua ingin selamat, semua ingin sampai di tujuan dengan selamat, dan jangan lupa, semua kita ingin selamat di akhirat pula. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian catatan ringkas tentang mudik di dunia, mudik di akhirat kelak, menurut Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua tentang esensi perjalanan yang ada dalam kehidupan kita semuanya. Perjalanan pertama, perjalanan dunia, perjalanan terakhir, perjalanan akhirat. Barakallahu fikum semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amaliyah Ramadan kita. Amin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.